2020, the previous cycle lah, 2020, 2021, slowly but surely, portfolio gue itu mungkin udah 90% di kripto. Iya, sekarang 95% malah. Gitu. Ya udahlah, kan ini udah bull market nih. Ada orang bilang, udah nggak usah pegang Bitcoin, buat apa gitu kan megang altcoin. Nah, itu namanya baru gila menurut gue sih. Nggak mungkin crypto payment di Indonesia kayaknya, wah kalau iya sih marketnya tadi gue bilang ya, langsung size marketnya gede banget gitu. Tapi yang sebenarnya gue pengen pelajarin itu juga perjalanan toko kripto itu akhirnya dibeli oleh Binance. Soalnya kan kayaknya belum banyak orang yang tahu prosesnya. Mungkin nggak tahu juga ya, mungkin apakah nggak semuanya tahu juga kalau misalnya toko kripto itu related sama Binance. Tapi boleh cerita nggak sih bro, dulu gimana sih perjalanan toko kripto itu dibeli sama Binance? Oke, wah boleh. Pertama mungkin ini, ya lo tau sendiri kan, kalau M&A itu kan cukup confidential, makanya kita nggak pernah benar-benar cerita secara penuh kali ya, apalagi ke publik gitu. Tapi mungkin ceritanya cukup panjang, tapi mungkin gue keep it simple aja. Binance itu sebenarnya udah mulai investasi di toko kripto itu dari tahun 2020. Tapi perusahaannya secara operations tuh masih di-lead sama foundersnya toko kripto memang saat itu. Seiring jalan, toko kripto dengan ini ya, dengan supportnya Binance, grow-nya sangat-sangat cepat, besar, jadi ya one of the biggest exchange di Indonesia ya saat itu. Tapi ya, seperti mungkin banyak exchange di seluruh dunia ya, 2022 kan bear market. Nah, pasti bear market, dari Binance dan mungkin pemegang saham toko kripto yang lain ya, foundersnya saat itu, memutuskan, udahlah mungkin ke depannya butuh Binance untuk bisa lebih support. Nah, dengan itu Binance decide yang tadinya mereka investasi jadinya akuisisi untuk company-nya ke depannya. Itu juga sebenarnya didasari oleh kepercayaan Binance untuk market Indonesia ya. Ya udah, nanggung deh, kita put orang yang baru, kayak waktu itu gua. Itu ada another story lah, nanti gue lanjutin mungkin ya. Dari awal waktu Binance itu investasi, apakah udah ada dalam planning? Enggak. Oh. Not that I know of, at least ya. Tapi saat itu tuh mungkin mereka banyak macam-macam rencana ya. Apakah mau, kan mereka sebagai investor nih, ya udah, toko kripto bisa aja berkembang untuk menjadi perusahaan yang memang seperti startup lainnya, independent fundraising route gitu ya. Dengan nantinya mungkin di IPO dan lain-lain. Ya, cuman mungkin ya, like a lot of things in life, things don't go as planned gitu ya. Dan Binance sebenarnya decide untuk acquire almost 100% dari toko kripto. Oke, nah terus gimana caranya? Kok bisa lu yang jadi CEO-nya? Oke. Kok bukan founder sebelumnya? Oh, oke. Wah, itu kayaknya ada 2 pertanyaan tuh bro. Kenapa bukan founder sebelumnya? Gue nggak tahu lah ya pembicaraan. Sebenarnya gue datang tuh agak di belakang gitu. Jadi mereka mungkin udah pernah diskusi dan lain-lain, dan part dari agreement tersebut ya berarti foundersnya exit gitu ya. Ya biasalah bro, kalau misalnya ada startup gitu kan, atau mungkin any kind of company di mana founders ataupun minority itu bisa dibilang itu udah nggak mau contribute another capital, ya mungkin pilihannya exit. Nah, kebetulan semuanya itu kemarin ada dibeli oleh Binance. Wih, gitu. udah kaya raya tuh foundernya. Udah cash out dong kalau kayak gitu. Mantap. Harusnya sih ya, harusnya. Nah, mungkin cerita yang kedua ini kenapa gue gitu kan. Jadi saat itu sebenarnya gue lagi... Lu udah kerja di toko kripto saat itu? Belum. Oh, belum. Ini gue nggak ada kepikiran sama sekali tadinya untuk jadi CEO-nya toko kripto gitu ya. Or gue volunteer gitu, nggak, definitely not. Saat itu nanti, karena perusahaannya susah banget kan, maksudnya lagi namanya M&A sama restructuring is not easy kan. Nah, jadi ceritanya gini, gue lagi kerjain another project, yaitu suatu JV yang tadinya mau dikerjain sama Binance dengan grup besar lainnya di Indonesia. Nah, gue direkrut as a professional untuk lead the JV. Mungkin gue step back dikit kali ya. Sebelum itu tuh gue udah pernah jadi CEO another fintech company. Dari 2018, setelah belasan tahun jadi M&A professional ya. Kemudian pas gue launch fintech company-nya, sekitar 4 tahun, kemudian gue pas banget ada kesempatan buat, gue sebagai CEO dan pemegang saham ya, bisa jual saham gue, basically udah gak ada komitmen lagi.
saat yang bersamaan Binance reach out ke gue tuh, itu sekitar tahun 2021 lah, gitu. Jadi, dan itu bukan buat toko kripto, itu buat JV, mereka punya another ambitious project ya, Binance saat itu lagi bull market by the way, beda banget ya waktu sama bear market tuh moodnya. Terus mereka rekrut orang yang pernah bikin bisnis dari nol, karena JV-nya bikin dari nol nih, dari scratch, terus orang yang juga mungkin punya pengalaman handling JVs, which is gue udah pernah itu semua. Dan untuk gue, pas awal sih terus terang gue, pas mereka reach out, gue gak yakin-yakin banget gitu. Sampai akhirnya ketemu sama orang Binance, online interviews dan lain-lain, discussion, terakhirnya sama CZ by the way. Dan gue pikir, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih ngejalanin ini. Nah bulan kemudian gue join sekitar awal 2022, terus kita coba jalanin JV-nya, bear market. Dan kalau bear market udah semua rencana berubah lah bro. Tadinya lagi seru-serunya, lagi bull market, mau bikin semuanya, tiba-tiba lagi bear market, udahlah. Kalau di sisi Binance kita fokus sama satu aja deh. Nggak usah JV-JV-an lagi, kita fokus dulu sama toko kripto. Kita fokus untuk beli toko kripto ya hampir 100% ya, dan push toko kripto untuk jadi leading exchange di Indonesia. Nah, cara gue taunya, ini akan mencerminkan atau gue sih tadi menggambarkan lah gimana Binance itu operate. Gue waktu itu ke B20 kan, bulan apa tuh? November 2022 ya. Di situ pertama kali gue ketemu CZ offline juga. Banyak sih, ada teman-teman gue, beberapa kolega gue dari Binance. Terus little that I knew saat itu ternyata CZ udah made up his mind, yaitu JV-nya di cancel dan dia mau acquire toko kripto dan punya strategi yang lain lah untuk toko kripto. Tapi saat itu lu masih dalam posisi yang bagian JV. Bagian JV-nya. Ngebantuin Nah, JV-nya, oke. Terus bukannya kayak gue udah berprestasi sih bro, ini gue terus terang aja ya saat itu ya. Tapi karena nggak ada orang Indonesia lain kali. Terus gue bilang, Yudo ini dong, tolong gue punya strategi baru nih buat toko kripto ya. Lo yang lead ya ke depannya. Gue benar-benar bingung juga kan, wah gila, gue yang lead, gimana nih gitu. Saat itu founder toko kripto masih ada yang sebelumnya? Masih ada. Nah, memang tugasnya ada dua lah. Satu, saat itu mereka udah pembicaraan dengan foundernya toko kripto, tapi juga mungkin execution-nya belum clear lah gimana cara untuk dapetin settlement-nya ya, supaya Binance bisa take control of toko kripto. Yang kedua, tugasnya adalah untuk jalanin strategi baru untuk toko kripto supaya menjadi exchange yang leading, dan juga ini kuncinya nih, sustainable business dan operations lah. Karena kan saat itu lagi bear market nih, lagi susah-susahnya, kita tahu bisnis kripto itu naik turun, ada cycle-nya gitu kan. Jadi business operation Binance contoh yang paling baik lah. Harus bisa sustainable, itu sih tugasnya. Nah tugas yang, bukan tugas, sorry. Tugasnya oke, gue pikir, wah berat banget nih gitu kan. Yang lebih bikin gue kaget lagi bro, selesai akhir Desember, itu bulan November pertengahan gitu kan. Wah gue bilang gila banget nih. Sempet sih waktu itu kepikiran untuk bilang enggak gitu ya, cuman gue sempet discuss sama kolik gue, basically there's no option gitu, kalau enggak ya basically as good as you can live gitu. Jadi ya, cerita sih kayak gitu, jadi bisa dibilang mungkin nggak direncanakan, a bit of an accident mungkin ya, tapi ya gue grateful bahwa udah berapa, itu udah hampir 2 tahun yang lalu, things have turned out to be really well lah for toko kripto. Dan buat Binance juga by the way. Iya. Ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu, M&A itu mergers and acquisition ya. Jadi Bro Yudo ini, mungkin teman-teman istilah M&A belum tahu, tapi pengalamannya di M&A, abis itu tadinya Binance mau M&A dengan, atau nggak JV dengan perusahaan lain, tiba-tiba bear market yang itu batal, jadi menggunakan skill M&A dari sebelum-sebelumnya untuk toko kripto dan Binance. Itu benar-benar, apa namanya ya, right person at the right time, at the right moment. All the ingredients tuh align gitu jadinya. Iya. I mean, ya mungkin saat itu nggak direncanakan ya bro, tapi ya udahlah, jalanin aja. Nah tapi kan berarti kan lu mulai dari market yang tradisional sebenarnya. Iya. Iya kan? M&A, berarti kan banking kan? Boleh spill nggak sih bankingnya? Boleh. No, gue dulu di Mid Market Advisory, gue actually di KPMG dulu. Oh KPMG. Akhirnya gue KPMG itu kantor papa mama gue. tahu aja dulu semua orang bilang gitu. Tapi mungkin bukan ya Big Four. Gimana bankingnya bisa ini, gue emang fokusnya kebetulan di financial service. Jadi
kalau misalnya ada global bank yang mau beli bank di Indonesia misalnya, nah gue advice on buy side buat mereka. Biasa lah ya, kayak assess bank mana yang mau dibeli, lihat valuasinya, nego sama lawyers, dan lain-lain. Engage sama due diligence advisor juga, kadang-kadang dari KPMG juga. Dan get the transaction done lah gitu. Jadi bisa dibilang mungkin hampir dalam karir M&A gue dan even before M&A ya, within KPMG itu selalu fokusnya di FS industry. Banking, insurance, asset management, securities, terakhir-terakhir payments gitu ya dan lain-lain lah. Makanya right person at the right time, at the right moment, pas kebetulan. Iya. Aduh. Dan cuman menariknya ya bro ya, sebelum lu bergabung dengan ya timnya Binance lah ya, toko kripto atau yang JV sebelumnya, porto lu kayak gimana? As in porto investasi pribadi, apakah udah ada Oke. kriptonya, udah gede di sana atau kayak gimana? Oke, mungkin gini ya, dari dulu sebagai orang yang bisa dibilang traditional nih, gue bukan dijan lah ya gitu ya. Dulu nih paling kurang nih, bisa dibilang porto gue ya cukup inilah, bisa dibilang ya typical porto di mana ada sahamnya, ada depositonya, Heavy ada kemana? Heavy ke reksadananya. saham kah atau? Bisa dibilang mungkin cukup balance antara saham dan juga fixed income ya, dan reksadana gitu. My first investment itu mungkin di kripto. Dari dulu gue udah dengerin kripto. Sebagai orang tradisional, refleksnya apa kalau denger kripto? Scam, ya nggak? Kalau gue sih dulu gitu. Orang yang bilang sama gue, oke, it's nice idea. Tapi saat itu gue ingat banget nih 2013-14 ya. Gue nggak yakin nih government akan let this grow, dan ya udah gue salah lah after 10 years ya. Tapi mungkin as soon as 2020, the previous cycle lah, 2020-2021, slowly but surely portfolio gue itu mungkin udah 90% di kripto. Iya, sekarang 95% malah. Gitu. Iya. Oke, Gitu, pecahan Bitcoin terhadap altcoin lainnya kayak gimana? Oke, honestly berubah-berubah gitu. Jadi sekarang ya mungkin ya, kalau sekarang I would say 70% itu bisa dibilang Bitcoin saat ini ya. Sorry, gini, 95% dari my liquid asset is actually in crypto. 70% dari situ mungkin ada di non-stables lah ya. Jadi 70% dari 70% itu ada di Bitcoin, pokoknya the big market cap lah gitu. Dan saat ini mungkin masih cukup banyak di stable karena gue ngeliat market masih cukup uncertain ya gitu. Nanti kalau udah some confirmation biasanya gue akan merubah stables itu jadi typically di Bitcoin. Gue cukup ini sih, cukup konservatif lah. Gue nggak take too much altcoin gitu sebenarnya. 95% di kripto. 95% di kripto oke lah. Bisa, bro. Stable nggak dihitung ya kan. 70% lah. Iya, Tetap iya, aja iya, 70% itu nggak agresif kan konservatif. Iya. Gimana lah bro? Kalau misalnya, if you lead a crypto business dan Ya berarti menjiwai dan mendanai berarti deh. mindsetnya harus all in dong. Iya. Makanya, tapi gue ini lah, of course gue ini juga ini ya, bukannya kayak ngasal dan ikut. Gue tipe orang yang actually lumayan baca lah. Bukan berarti baca selalu benar. Doesn't mean gue always buy at the lowest or exit at the highest, but Lu nih tipe yang beli, invest, diamin aja, atau lu trade? Kalau misalnya tadi kan lu berarti ada sedikit timing the marketnya nih. Lu sisihin 20% di stables, lu berarti ada prediksi, ada potentially, ada risiko turun gitu kan. Atau kayak gimana? Kayak mindset lu kayak gimana? mindset gue. First of all, Dan juga tadi, 70%-nya itu, boleh spill nggak sih? Berapa persennya yang Bitcoin? boleh. Dari 70% itu mungkin sekitar 70%-nya, which is 50% of my total portfolio itu Bitcoin lah. Nah, terus pertanyaan apakah gue trader? No. Gue pernah trade in the previous cycle sebelum gue kerja di Binance/toko kripto. Karena gini, kalau gue kerja di Binance ini termasuk di subsidiary-nya Binance ya, yaitu toko kripto, gue tuh nggak boleh trade. Oh, nggak boleh trade? Gue ada restriction untuk kalau gue pegang posisi, gue nggak boleh jual posisi itu dalam 3 bulan. Kalau gue jual satu aset gitu ya, gue nggak boleh beli the same aset, meskipun different pairs dalam the next 3 months. Gitu, itu tujuannya ya first of all kan insider ya,
Yang kedua, mungkin juga biar mentalitinya jangan orang lagi kerja kok mau trading sih gitu. Tapi in the past gue pernah trade. Mungkin dari 2020, 2021. Dulu sih gue pisah portfolio gue bagi dua biasanya. Atau enggak lah, 2/3 itu yang gue hold, 1/3 itu yang gue trade gitu. Lebih cuan hold atau trade nih? Lebih cuan. Sebenarnya gue waktu itu ya, it depends on the ini sih. Gue ngeliat trade itu sebenarnya salah satunya untuk kayak mitigate my risk juga sih. Jadi dari 2020 ke my biggest cuan itu sebenarnya dari 2020 ke 2021. Previous cycle berarti. Iya, jadi dari I think waktu bulan Februari, Maret tuh sekitar Bitcoin berapa? 3.000-an ya. September kan 9.000, terus tiba-tiba akhir tahun udah 27.000 kan. Itu mostly holding, actually. Pas 2021 gue baru mulai eksperimen untuk take a position, karena kan altcoin mulai pumping nih. Nah gue mulai turunin my Bitcoin portfolio. Kemudian gue mulai ada trade di few altcoins. Ambil take a position and ini juga lah sambil belajar bro, untuk main-main perps juga gitu. Tapi gue nggak ngeliat itu sebagai ini sih, a bit of a hedge juga sebenarnya kalau untuk my perps position gitu. Hedge-nya, oh oke. Of my spot lah. Iya. Gitu. Tapi mungkin lebih relevan sekarang. Sekarang gue nggak trade. Gue hold. Sisa 20%-nya apa tuh? Kenapa? Kan 50%-nya Bitcoin. Oh iya. Kan? Sisa 20%-nya of course TKO. Terus gue ada, actually ini recently pumping, padahal ini udah gue hold dari awal tahun nih, Sui. In fact, gue ada beberapa meme juga bro. Kayak PP, gue megang juga tuh. I mean, as a finance person, inilah ya, maksudnya kita harus make sure nih dari segi mungkin risk adjusted return itu yang paling oke yang mana lah. Dan to be very honest ya, performance-nya bagus banget. Ya grateful lah gue bisa itu. Bisa megang itu. Menarik. Orang yang transisi dari traditional bank, M&A 95%. Pegang PP sekarang. Pegang PP. Yang paling hebat gini, pegang PP, habis itu masih bilang, gue ini konservatif. Aduh. Ya kalau misalnya itu kebalik bro, ini yang gila ya. Bukannya gue gak kepikiran nih, cuma gue pernah ngelakuin. Ya udahlah, kan ini udah bull market nih. Ada orang bilang, udah gak usah pegang Bitcoin, buat apa gitu kan megang altcoin. Nah, itu namanya baru gila menurut gue sih. Iya. Oke bro, dulu ya proses waktu lu ketemu Zizi, sampai sekarang dengan lu menjalankan posisi sebagai CEO-nya toko kripto, seberapa sering sih ketemu sama Zizi? Seberapa sering ya? Kalau ketemu offline sekali, kalau online cukup mungkin ada kali ya 10 kali adalah dalam online meeting ya. Mungkin interaksinya tuh lebih ke arah sebagai dia kan representatif dari shareholder, jadi gue harus kasih update dan mungkin dia ada request dan lain-lainnya. Of course dalam setahun terakhir kan dia udah step down, gue gak pernah ketemu lagi gitu. Tapi cukup banyak interaksinya dan to be very honest CZ, right, is a legend gitu loh. Gue grateful banget lah bisa berinteraksi sama ini ya, one of the most inspiring person in crypto or in the business world. Meskipun dia kontroversial, tapi gue benar-benar belajar banyak banget lah. Apa bro yang paling menarik pengalaman lu kerja bareng dia? Bisa dibilang mungkin semuanya kali, gue cerita aja. Tadi kan gue ceritain kan, gimana cara dia ngasih instruksi gitu kayak. Sebulan jadi ya. To be honest itu mungkin mencerminkan atau menggambarkan ya gimana Binance itu bisa successful. It's results oriented company, no questions asked in a way. People just get things done gitu. Jadi mungkin Zizi kalau pertanyaannya apa yang bikin gue atau menarik lah dalam interaksinya gue sama Zizi, mungkin ada dua deh. Yang pertama, ini orang as a business leader sangat inspiring. Dalam interaksinya gue ya saat itu, inspiringnya gimana? Satu, ya hands down dia bikin perusahaan jadi by far market leader di crypto in the span of 6-7 tahun, di mana banyak perusahaan kripto yang lain mulainya duluan. Nah, jadi
dan dalam interaksinya gue belajar dia first of all nih orang emang technically proficient. Maksudnya dalam exchange operations, dalam the tech part dan lain-lain. Yang kedua, yang mungkin banyak orang itu nggak tahu, tech you can always replicate. Ya, well not always, but technically bisa aja ditiru kan produk dan lain-lain untuk bikin suatu exchange. Tapi ada satu yang menurut gue justru bagian ini yang kurang disorot dari dia. How good of a CEO and manager CZ is. Nah itu gue belajar banget sama dia. Jadi maksudnya apa nih? Jadi ini orang ya, first of all dia benar-benar selalu pikirin soal organisasi. Sounds boring ya, itu dalam konteks kripto gitu. Cuman dia tuh benar bikin kayak Binance tuh benar-benar dengan semua orang seluruh dunia ya. Kita work from anywhere culture. Ya nggak harus ke kantor sebenarnya di Binance gitu. Itu waktu itu kita sama juga. Tapi dia bisa bikin semua orang itu satu dunia itu bisa collaborate. Nggak ada tuh cerita bahwa oh orang Dubai deh misalnya, mereka kan banyak di sana lebih oke dari orang Indonesia. Enggak, kalau memang orang Indonesianya actually say the right things untuk suatu product launch, business diversification atau apa, ya udah orang Indonesia yang benar gitu. Jadi dia bikin keadaan itu di mana orang tuh benar-benar ya udah apa yang benar itu regardless lu dari mana itu yang akan dilakukan. Nah, yang kedua juga yang gue senang banget dari dia tuh sebenarnya it's quite refreshing gitu. Culture-nya cukup unik sih, di mana di Binance dan juga di toko kripto itu lu seringan bro kalau misalnya dengar semua bisnis tuh meeting dan lain-lain itu harus bikin PowerPoint. Di kita tuh nggak boleh tuh bikin PowerPoint, dilarang. Ada larangannya gitu. Kalau misalnya pas bikin juga kena marah. Nah intinya sebenarnya bukan soal PowerPoint-nya. Intinya lebih ke arah jangan buang waktu untuk hal yang sebenarnya nggak perlu. Gitu. Jangan ada culture di mana seakan-akan kita bikin PowerPoint yang bagus, tapi execution-nya nggak ada. Fokusnya tuh execution, get things done. Itu currency-nya untuk bisa successful di perusahaan seperti Binance. Dan dia bikin culture yang benar-benar unik ini ya. Jadi juga kayak cult culture gitu. Jadi everybody itu benar-benar bangga banget dan will give everything di Binance. Mungkin itu sih yang pertama inspiring. Yang kedua tuh mungkin this could be good, could be bad. Ya, intens orangnya, ya intens, benar-benar orang intens banget. Dan pernah ada nggak ya company di mana dia dengan bangga bilang culture-nya itu adalah hardcore, hard work, dan ya dia sebagai leader yang kerjanya paling keras dibanding kita semua gitu. And that's the value itu yang juga orang-orang expect ya kalau di Binance. Yang kedua dia juga expect leaders detail bro. Jadi kalau lagi nanyain progress detail. You better know detailsnya, otherwise dia akan question yourself lah gitu. Sama yang ketiga ini sangat direct. Not in mungkin bukan dalam konteks di mana personal atau ngejatuhin orang atau apa, tapi kalau emang ada kerjaannya salah dia akan nggak ragu-ragu untuk ngomong in your face gitu. Dan dia encourage semua orang untuk kritik superiornya juga kalau superior salah gitu. So that culture yang I think bisa dibilang orang jadi again ya fokus on apa yang benar. Sometimes sangat sangat meritocratic, jadi very very flat organization. Jadi again ya buat gue sih gue sangat grateful banget gitu bisa kerja, bisa punya interaction sama dia. Gue belajar banyak banget. I'm glad dari segi ini ya yang bagus-bagus lah, at least kayak bisnis, management, product, itu gue bisa belajar langsung dari dia. Boleh share ini nggak sih bro, dari pengalaman lo ini ya, tentu kan mungkin salah satu benefitnya lah ya kalau misalnya kita punya investor atau bahkan kalau misalnya sampai menjadi bagian dari perusahaan asing global, apalagi kita tahu Binance is market leader gitu lah. Pasti kan kita jadi ada kesempatan buat mempelajari best practice gitu kan. Kalau misalnya kayak contoh, kalau misalnya gue running bisnis, pasti gue berusaha untuk melakukan apa yang terbaik menurut pendapat gue gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita ada
investor atau bahkan pemilik dari luar negeri yang udah mendapatkan best practice dari seluruh dunia, itu kan pasti berbeda gitu kan. Boleh sharing nggak sih impact terhadap toko kripto sebelum dan setelah? Kayak contohnya kayak apa sih yang berubah? Oke. Itu eh ini banget ya, maksudnya pertanyaan valid dan relevan banget. Gue mungkin nggak bisa terlalu cerita soal toko kripto sebelumnya karena kan gue nggak di sana. Tapi mungkin all the best practices yang ada di Binance itu kita adopsi juga di toko kripto. Operations, ya the way gimana kita punya double control untuk dana nasabah. Information security, itu kita karena kita pakai teknologinya Binance juga, semua standar security yang ada di toko kripto itu ya kita harus comply juga sama yang ada di Binance. Dan to be very honest, standarnya tinggi banget. Terus boleh ceritain ini nggak proses restructuringnya dulu? Waktu dari toko kripto ke under Binance akhirnya itu kayak gimana? Oke. Boleh. Ini mungkin, again ya, bukan sesuatu yang kita suka publicize, tapi memang sesuatu yang mungkin yang cukup penting lah dalam sejarah toko kripto. Mungkin gini ceritanya. Jadi, gue lanjutin yang tadi ya, tadi udah cerita sedikit kan ya, sebenarnya waktu itu cuma 1,5 bulan. Gitu kan ya, untuk November ke benar-benar Desember itu. November ke Desember nih, get it done lah, 1,5 bulan. Ya udah, 2 hari kemudian gue balik tuh dari Bali ke Jakarta, ketemu gitu kan ya, kenal juga enggak gitu, tiba-tiba bilang, oh oke, I'm the new guy in charge. Berarti lu waktu tiba-tiba di-assign, tiba-tiba lu langsung ke toko kriptonya, lu langsung bilang lu yang in charge tiba-tiba gitu. Iya, dan ini by the way gue sampein masalahnya, don't shoot the messenger, karena gue datang asal instruksi juga dari pemegang saham kan gitu. In short yang gue lakukan sih sebenarnya ya udah harus observe kan. Ini sebenarnya toko kripto keadaannya seperti apa, finance, business, operations dan lain-lain. In short, gue punya mungkin sekitar 2 minggu gue punya conclusion di mana oke, ini company secara produk compare ke competitors masih leading. If not number one of the leading lah. Secara operations juga works really well gitu company-nya. Dari segi community sangat strong. Compliance nggak pernah ada surat yang aneh-aneh, penalti, compliance, kepercayaan dari regulator tuh besar banget. So, secara foundation nih oke. Masalahnya mungkin cuma satu. Cost structure-nya bermasalah. Mungkin dengan cost yang sebesar itu, ada beberapa isu. Satu, runway-nya juga mungkin limited ya. Yang kedua, mungkin Binance nggak akan comfortable untuk bisa invest their money dan banyak cost burn yang ada saat itu. So buat gua, some of the recommendations adalah untuk ya close some of the business yang nggak penting saat itu ya. Fokus ke exchange aja. Karena saat itu mungkin ada beberapa side business yang lain gitu. Contohnya kan. kayak apa? Contohnya mungkin saat itu kita ada NFT marketplace. Waktu bear market Desember 2022 nih, after all the hype dari NFT kan basically udah habis gitu ya, dan timnya cukup banyak juga saat itu. Terus saat itu mereka ada academy dengan tim yang benar-benar untuk ya mungkin ujungnya sih bagus, kayak mau bikin jadi kayak crypto edutech gitu lah. Tapi sayangnya belum bisa generate revenue. Semua idenya itu bagus by the way ya. Menurut gua exchange tuh harus bisa juga punya some of the value add seperti saat bisnis tersebut. Tapi sayangnya cost burn aja ketinggian dan timingnya tuh nggak bagus lagi bear market. Nah jadi long story short, gue decide dan propose untuk shut down some of the business. Dengan itu beberapa cost kita bisa cut. Unfortunately beberapa team members harus kita let go. Dan to be very honest, yang tinggal itu mungkin sekitar hanya 30-40% dari workforce gitu. Jadi lu datang ke sana sebagai orang baru, tiba-tiba lu dapat instruksi supaya merger, habis itu harus jadi profitable. Harus jadi profitable, ya benar. Tapi emang saat itu kan apa ya, sebuah keterbiasaan burning money itu sangat apa ya, seakan-akan tuh the norm saat itu ya. Yeah. Saat itu tuh kayak normanya seperti itu gitu. Dan bagusnya apa namanya itu tuh kayak langsung dipecut supaya harus turn around gitu kan. Betul. Sekarang kayak gimana? Apakah sekarang toko itu udah profitable atau kayak gimana? Ya, thankfully kita udah
profitable dan itu cukup cepat sebenarnya. Jadi 6 bulan kemudian, itu bulan Juni gitu kita udah operating profit sebenarnya. Cepet banget dalam Q2 ya, dalam 6 bulan. By Q4 kita udah net profit tahun lalu. Dan ini tanpa ini ya, tanpa bisnis yang benar-benar overextending risk, dalam arti kita ambil posisi dan lain-lain. Ini pure exchange broker gitu. Dan sekarang kita benar-benar, I think for the first time in history, it's gonna be a fully profitable year ya. Dan ini bukan operating income atau apa, adjusted EBITDA, whatever. Tapi ini benar-benar laba bersih gitu ya. Laba bersih. Dan ini kita, dan PFK kan, kita jadi full license juga, jadi kita bangga banget lah. Saat itu sih sebenarnya gini, kalau sekarang gue look back ya, getting things done, cutting cost structure, letting go everyone gitu ya, itu sebenarnya terjadi dalam 1,5 bulan, stressful, tapi bisa dibilang ya nggak mudah, tapi juga nggak sesulit apa yang harusnya dilakukan 6 bulan kemudian. Karena ya timnya udah demoralize kan, ini tim yang stay nih, cuma 30-40%, dan itu mungkin yang credit to the team ya, di Toko Rangers, itu benar Toko Rangers bro, kalau karyawan Toko Crypto, mereka bisa ya mengatasi seluruh kesulitan mereka saat itu ya, apalagi dengan ada this one bad person yang datang gitu kan, untuk kayak ngatur-ngatur lagi. Gue grateful banget lah. Gue ingat banget, mungkin yang waktu itu jadi guidance-nya, gue actually suka baca buku nih bro. Yang buku yang gue suka banget tuh sebenarnya ada by Ben Horowitz, dia legendary venture capitalist lah dari Silicon Valley. Lo mungkin pernah dengar Andreessen Horowitz ya? Iya. Hard things gitu. Jadi dia tuh laying out about turnaround experience-nya dia dan lain-lainnya. Sebenarnya sih nggak sesusah itu ya. Kalau gue pikir-pikir, dia ada satu quote yang gue ingat banget. Dia tuh dibilang gini, dalam setiap bisnis, dan ini relevan dalam turnaround juga ya, take care of the people, the product, and then the profits. Gitu. Jadi, and by the way, in that order ya. Jadi jangan kebalik nih. Orangnya dulu, baru produknya, baru yang terakhir profit. Kalau gue instruksinya, make this a profitable operations. Kalau kita take care yang ini 2 dulu, dan by the way yang taking care of the people kan yang paling susah ya. Apalagi dalam keadaan gue kemarin nih, baru lama-lama profitnya pasti akan terjadi. Dan this is the case. Buat gue cuman saat itu benar making sure semua orang itu clear directionnya seperti apa, making sure kita perjuangin mereka. Hey, let's get things done. Once get things done, gue akan fight buat kalian juga untuk dapetin apa yang kalian perlu dapatkan. Iya, itu gimana caranya bro? Maksudnya yang saat itu berapa orang sebelum lu diinstruksikan untuk apa namanya merge dan jadi profitable, berapa orang saat itu? Jadi waktu gue masuk mungkin sekitar 200 ya, sampai 200. Berarti sisa 60? Sisa iya 50-60 lah. Sisa 50-60 gitu. Iya. Nah, ya ini kan sebenarnya banyak cerita bisnis-bisnis kayak gini, ya CEO baru step in dan diminta bantuan gara-gara, ya satu kan juga pasti momen fundraising juga lagi susah gitu kan, kayak cash, bahwa cash itu duit gratis tuh udah over lah saat itu gitu kan. Nah gimana caranya lo memaintain moral 50 orang yang stay gitu? 75% orangnya kiri kanan udah hilang. Ini bukan kiri kanan plus sampingnya lagi kan 3 dan 4. Aduh, sekarang gue mungkin bisa ketawa-ketawa. Sekarang ketawa saat itu sih. Terus terang dulu keadaannya obviously lu bisa bayangin lah ya, sangat stressful. Of course waktu letting go people-nya dulu nih itu susah juga kan ya. Tapi kita comply sama semua regulations lah, dan of course kita tambahin juga ya untuk orang-orang yang pergi. Tapi again, mungkin pertanyaannya lebih ke arah yang setelah itu gimana dong? Ini timnya ada 50-60 orang. Gue actually take the time pertama-tama untuk mengerti dulu keadaan mereka ya. Jadi gue interview masing-masing, goalnya mereka apa, doubts-nya mereka apa yang bisa gue bantu. Itu satu. Nah dari semua interview ini, gue lihat mungkin mereka juga banyak disappointment, bukan karena ininya ya, tapi mungkin lebih ke arah, loh kita udah contribute sebesar selama ini, tapi kok hasilnya malah semua orang dipecat, ada shareholders baru dan lain-lain. Mereka merasa mereka nggak well informed mengenai keadaan-keadaan perusahaan dan lain-lain. Jadi
apa yang gue lakukan saat itu ya setelah gue ngobrol sama mereka, yang it's very clear bahwa yang mereka perlukan itu sebenarnya restore trust-nya mereka, transparency, ya, restore trust-nya mereka, transparency, lebih banyak involve mereka untuk develop dan bisnis dan strateginya dari perusahaan juga. Dan juga saat itu gue juga cepat-cepat ada 2 hal sih yang gue lakukan ya terkait sama trust itu. Ya mau nggak mau harus inilah bro, show ke mereka ya gue akan kerja paling keras juga. Jadi lumayan hands on, meskipun gue CEO saat itu, gue juga look, ini ada beberapa hal yang baru yang kalian mesti lakukan. Contohnya mesti bikin mungkin PMO buat track things to get done, gue bikinin. Mesti bikin new policy nih mengenai sub HR policy dan lain-lain gitu ya. Dan gue akan bantu bikin buat mereka juga. Jadi kita mesti fix our relationship yang mungkin tricky gitu ya sama regulator saat itu karena pergantian sosok di situ. Gue yang di depan, gue handle itu mereka biar mereka bisa fokus sama operations. And I think slowly but surely, and again I'm grateful for all the trust yang dari Toko Rangers kasih ke gue ya. Gue bangga lah bahwa ini semua bisa, kita bisa turn around gitu bareng-bareng. Maksudnya gitu transparan tuh maksudnya sampai tim tuh juga tahu omset, P&L gitu-gitunya? Yes, the answer is yes. Satu tim tahu? Satu tim tahu. Sampai sekarang gue masih lakukan di tiap town hall bulanan. Maksudnya ini buat orang sekian atau 60 saat itu, sekarang udah? Ya, karena gini, Ini gue langsung sekali pertanyaan kalau misalnya teman-teman nggak ngerti ya. So ini sesuatu hal yang baru, yang buat secara bisnis ini nih hal yang mungkin di Indonesia pertama kali gue denger kali, di Indonesia gitu. Maksudnya itu tuh open book berarti kan, sama tim gitu. Jadi omsetnya, biayanya sampai ke net profit atau enggaknya. Jadi dari tadi kalau misalnya ngomongin net profit itu positif, ada 200 orang atau berapa orang sekarang yang adalah di Toko Kripto yang ngecekin, oh bener kan nih, kan bukanya kebuka gitu. Bener mereka lihat. Iya, itu pasti itu create sebuah trust kan. Tapi kan ada disadvantage-nya. Ada disadvantage, maksudnya salah satu alasan lah kenapa pengusaha itu kan tidak mau open book. Soalnya kan mungkin lu sebagai CEO, lu punya apa ya, kayak sense of belonging bisa aja tinggi dan lu tahu lu di sini lama gitu kan. Tapi kan yang namanya karyawan, ada yang berpikir mereka tuh pengen stay di Toko Kripto lama, ada yang pindah-pindah. Ada yang keluar masuk gitu kan. Bahkan belum pindah pun bisa aja yang ada yang lagi interview kiri kanan gitu kan. Dan mereka pegang lu punya P&L gitu kan. Lu tahu ininya. Nah, lu nggak ada kekhawatiran itu. Kayak dengan keterbukaan ini, trust dapet, tapi konsekuensinya adalah isi perusahaan mereka juga tahu gitu. Termasuk yang bisa aja yang mungkin bad apples yang tidak responsibel. Good question. Tapi kalau kayak leader kayak gue gitu mungkin dihadapkan ke suatu pilihan ya. Satu, gue disclose dengan semua resiko yang tadi lo bilang ya. Ini mungkin ada orang yang mungkin akan bawa informasinya ke sana, ke sini gitu ya, bisa aja. Tapi juga ada resiko juga bro kalau nggak disclosing. Resikonya mungkin ya orang jadi nggak ada that trust gitu. Nggak ada trust untuk bisa benar-benar tahu apa yang mereka contribute. Kita ngomongin dalam konteks seluruh perusahaan ya. Berarti benar-benar sampai staff level, sampai ya mungkin supervisornya dan lain-lain. Ada good percaya di mana dalam town hall ataupun company wide event itu kesempatan buat mereka itu sebenarnya untuk tahu, oh yang kita kerjain sehari-hari ini contribution-nya ke perusahaan itu seperti apa sih? Is company doing well or is company doing good? Look, mereka stakeholders kan. Gue nggak ngeliat mereka sebagai team member ataupun employee. If the company does well, they need to know. If the company is not doing well, they also need to know. Nah, jadi prinsip gue sih seperti itu. Dan again ya, I think gratefully, apakah gue tahu sekarang Toko Kripto bisa seperti ini sekarang gitu ya, waktu saat itu, wah kayaknya nggak kebayang. Jadi gue sebenarnya cukup merasa kita udah overachieve banget. Tapi some of the pilihan-pilihan yang mungkin gue lakukan sebagai manajemen, dan of course ini gue consult ya, nggak langsung gue tiba-tiba, oke,
ini gue mau begini dengan all the risk gitu ya. Oh, itu tuh bukan instruksi dari Binance, maksudnya bukan best practice-nya Binance yang lu... Actually, Binance agak seperti itu juga, meskipun mungkin lebih banyak yang disadur gitu ya, atau di inilah ditahan gitu informasinya. Tapi ya gue juga bisa ngeliat benefitnya gitu, dimana Binance mungkin lebih seru lagi bro. Di setiap town hall itu bisa ada employee itu Q&A, benar-benar nanya apapun itu yang jawab bisa CZ gitu. Ini employee-nya gue ngomongin kayak Semuanya. mungkin ini ya benar-benar entry level gitu misalnya. Tanya kadang juga gini, boleh nggak sih kita misalnya staff nih anggaplah Indonesia deh misalnya. Ini keadaannya bukan Indonesia sih. Dia bisa nanya ke manajemen, kita bisa dapat tiket nggak ke Bitcoin Conference di Miami? Pertanyaan bisa gitu, itu dijawabin juga gitu kan. Is that counterproductive? Bisa jadi ada argumen seperti itu, tapi at the same time, I think it creates quite a transparent culture, di mana kita kita bisa address both company itu dalam keadaan yang baik ataupun nggak baik. Gue rasa itu penting banget sih sebenarnya. Gampang bro ngasih berita yang baik. Kalau ngasih berita yang buruk tuh biasanya agak-agak lebih susah ya. Emang kalau misalnya sekarang toko kripto itu pegang berapa persen sih market share di Indonesia? Tahun ini kita 30% ya market share. Nomor 2-nya itu berapa persen? Sekitar 25. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya Berarti dua perusahaan tuh udah 55%. bisa 50 sampai 60% saat ini ya. Pernah down nggak sih toko kripto sejak lu? Sejak gua? Huh. No, nothing notable. Yang pernah down itu mungkin gini, ada network dari salah satu project yang mungkin down. Jadi nggak bisa di withdraw misalnya dipakai, atau nggak bisa send di network itu. Tapi itu bukan dari kita, itu mungkin dari networknya. Terus yang kedua ya mungkin banking connectionnya lewat payment gateway mungkin down. Jadi orang deposit withdrawal fiat nggak bisa. Tapi kalau dari kita sendiri hampir nggak pernah ya. Pasti kan salah satu keunggulan yang gua ngerti ya, ini kan kalau misalnya kalau misalnya gua nanya ke teman-teman gua kayak kenapa lo pakai toko kripto, salah satu yang sering mereka bilang itu adalah gara-gara order booknya itu liquid, ya kan? Soalnya kan order booknya kan ya disupport dari sebelah gitu, disupport dari Binance ya kan. Tapi kan sebenarnya banyak exchange juga yang gua tahu order booknya itu juga disupply oleh Binance. Juga kan ada di link ke mereka lah gitu. Nah, kalau gitu apa sih yang berbeda dengan order book yang udah link dengan Binance dan order book yang ini sekarang anak perusahaannya gitu? Jadi ya memang benar sih. Terus terang kalau dari segi ya mereka udah API dan liquidity-nya mereka ambil lah ya dari Binance atau mungkin other global exchange, cukup mudah dan digabung ke order book-nya mereka. Bisa dibilang dari segi liquidity-nya jadinya no difference ya. Sama-sama liquid, yang beda mungkin infrastructure-nya. Gitu, dimana tadi ya kita ngomongin soal stability sama security ya kita pakai bukan hanya order booknya nih, kita pakai the whole infrastructure-nya sampai ke wallet teknologinya dan lain-lain gitu. Implikasinya apa kalau misalnya infrastructure itu dipakai dari mereka? Apakah berarti tadi stability-nya gitu maksudnya? Iya, stability sama security karena dan juga gini, mungkin kalau misalnya mereka mereka gabungin liquidity-nya sama dari exchange yang lain lah, misalnya kayak Binance atau Bybit dan lain-lain, itu di order book-nya mereka sebenarnya bisa dibilang kecampur juga kan sama order yang mereka bikin sendiri dan lain-lain, dan itu sebenarnya bisa bikin some complexity yang lain lah gitu. Buat exchange-nya kalau mereka nggak manage itu dengan benar, bisa kacau order book-nya, bisa ada price taking opportunity, jadi nanti ujungnya suffer usernya juga gitu. Nah di kita itu selain kita udah dari Binance, di mana mereka juga udah punya their own market surveillance monitoring ya, kita juga monitor di order book lagi gitu. So harusnya sih dengan cara itu kita jauh lebih stable. Oke, gimana bro? Kayak kenapa sih dari apa spiritnya pemerintah? Kenapa pemerintah itu nge-ban exchange asing? Oke, kalau dari sisi ya gue sebagai ini ya leader dari exchange lokal, gue bisa ngeliat di mana pemerintah itu sebenarnya pengen make sure kalau satu user kripto yang ada di Indonesia itu protected. Ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai exchange yang tidak diatur ataupun diawasi oleh pemerintah Indonesia, nanti kalau misalnya mereka drop, pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Jadi menurutku langkah yang bagus sih sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia ya. Terus mungkin yang kedua juga terkait dengan itu,
mau melindungi exchange lokal juga, gitu, which is bagus dong. Terkait dengan itu kan sebenarnya terkait dengan pendapatan pajak pemerintah juga nih, karena yang exchange dari luar itu kan sebenarnya secara pajak mungkin agak susah ya trace-nya gimana gitu, both dari exchange-nya dan juga gue kebayang nih dari sisi usernya juga gitu. Jadi bisa dibilang itu non taxable tuh crypto transactions-nya kalau di luar. Ya walaupun sebenarnya secara peraturan harusnya kan ini kan capital gains tax gitu kan. Kalau Harusnya. misalnya pakai exchange luar. Tapi kan secara praktek ya mana mungkin mereka punya kapasitas buat nyariin siapa yang belum bayar pajak gitu-gitu Ya, kan. mesti ada reportingnya dan lain-lain, dan mereka unregulated, mereka diminta reporting nggak akan comply kan. Nggak akan comply. Gitu. Sedangkan kita terintegrasi tuh untuk report ke ini ya, ke kantor pajak dan lain-lain setiap user sebenarnya. Iya. Nah tapi kan salah satu hal ya yang terutama untuk trader atau investor yang sangat serius lah di market crypto, itu adalah perps, ya kan? Oh iya. Nah, dan itu yang kita belum ada gitu kan. Kemarin gue sempat ngobrol juga sama inilah sama teman yang lain. Katanya itu udah diokekan gitu kan, possibility untuk futures itu kan. Nah, kalau misalnya dari toko kripto sendiri ada rencana nggak sih kapan bakal rilisnya? Oke, kita jujur kita sangat-sangat ikutin banget perkembangannya ya. Ini kan sebenarnya inisiatif yang memang akan dipush oleh CFX, di mana nanti akan ada regulated perps ya di Indonesia. Kelihatannya sih mereka mungkin akan push di Q4 ini. Nah, toko kripto harusnya kita akan jadi salah satu yang paling awal untuk jualan produk ini nantinya. Oh, berarti Q4. Q4 bocorannya. Sebentar lagi ya, Sebentar lagi. Gitu. Ya doain aja semoga. Q4, oh ya Q4 bulan depan udah Oktober. Ya antara Oktober sampai Desember gitu ya. Mantap. Ya. Terus dari itu bagus banget by the way, karena buat market ini kan orang nggak punya pilihan. Gitu kalau misalnya kita mau trade perps ya udahlah pakai exchange yang di luar aja gitu. Benar. Jadinya sayang gitu. Jadi gue bilang ini benar-benar langkah yang bagus banget, terobosan lah dilakukan oleh bursa kripto ya, dan juga dengan instansi pemerintah yang sebenarnya nanti akan menyetujui hal ini, yaitu Bapepti. Sebenarnya lumayan hebat sih kalau misalnya gue lihat ya dari segi pemerintah itu memberikan ruangan untuk exchange berinovasi dan ini tuh hebat loh. Maksudnya ini kan hal yang baru gitu sebenarnya kan. Kalau misal pemerintah itu konservatif bisa aja sebenarnya, tapi mereka memilih untuk ya kan, terbuka gitu. Gue apresiasi banget karena terus terang pertumbuhan kripto di Indonesia kan cepet banget. Tapi kalau kita lihat marketnya di Indonesia itu masih kecil sekali compare ke negara lain gitu. Kayak tahun ini kita first half berapa? 300 T buy and sell, angkanya gede gitu ya. Tapi kalau kita compare ke Korea tuh 20 kali jauh lebih besar. Korea Selatan ya. Jadi sebenarnya solusinya di Indonesia itu ya harus besarin market size tersebut, pie-nya gitu. Salah satunya ya kalau spot ya udahlah ya, mungkin spot ini kita nambahin user aja dan lain-lain, tapi produk baru nih sama new market. Terus produk-produk apa lagi nih yang lu bakal ini saya bocorannya apa lagi nih? Oke, kalau gue bisa dibilang mungkin toko kripto dari segi produk udah one of the leading ones ya. Kita punya the spot product, kita punya earn, kita juga punya all the IDR pairs, kita juga easy buy and sell dan lain-lain lah. Dari segi crypto aset dan pairs juga bisa dibilang kita paling banyak sekarang gitu kan. Mungkin kedepannya yang kita mau coba untuk eksperimen nih bro, dan berinovasi lah ya, produk-produk yang terintegrasi sama bisnis Web2 dan TradFi. Oke, gitu. gue sederhanakan bahasanya. Okay, Gue jadi dictionary.com loh. Berarti dengan sistem banking kita, bank-bank tradisional itu maksudnya? Iya. Produknya. Kayak apa contohnya? Contohnya sih gini, dan ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia ataupun toko kripto yang mungkin toko kripto yang bisa dibilang yang mencoba mendorong lah. As a leading company di crypto industry di Indonesia, kita harus selalu berusaha untuk push the boundaries gitu ya, terutama untuk adoption. Karena misinya toko kripto sebenarnya yang kita mau adalah kita mau bring as many Indonesians as possible ke dalam ekosistem kripto. Di seluruh dunia, kita tahu kripto sebenarnya lagi experience dua hal yang penting banget. Yang satu, transisi dari yang tadinya unregulated, bisnis jadi regulated. It's actually a good thing. Karena
akan lebih banyak orang yang lebih comfort nih gitu. Bayangin kemarin waktu ETF, it's a massive regulated product ya, tiba-tiba ada significant volume yang masuk ke sini. Yang kedua, kita ngelihat juga kripto yang contohnya di Indonesia gitu ya, tadinya komoditi sekarang jadi aset digital atau aset keuangan, di mana diatur dan diawasi oleh OJK kan. Nah, kita ngelihat dengan ini ada opportunity untuk bisa kolaborasi sama, kita bilangnya itu TradFi di Indonesia, lembaga jasa keuangan lah. Jadi misal sama bank, produknya seperti apa nih? Pas di awal-awal ini tentunya direct integration ya sama payment channelnya mereka gitu. Harapannya nanti kita bisa launch kerjasama untuk integrasi dengan mungkin mobile bankingnya mereka, di mana orang bisa QR payment mungkin lewat app-nya toko kripto, bukan crypto payment ya, tetap QR payment dengan menggunakan aplikasinya toko kripto, tapi yang sudah terhubung dengan mobile banking gitu. Terus mudah-mudahan dari situ kita bisa lanjutkan lagi nantinya nih, harapannya ya bisa ada payment channel ataupun payment produk yang lain, misalnya card. Sekali lagi bukan kripto ya, tapi mungkin baru fiat dulu gitu. Dan masih penjajakan, tapi nanti juga mungkin akan lebih ke arah bisnis yang sifatnya apa ya, melayani bisnis institusional gitu. Sambil menunggu-nunggu OJK nanti kasih nggak nih gitu untuk institutional customer itu buat jadi nasabah di exchange di Indonesia. Jadi gitu ya, kita akan lihat future ntar akan ke arah sana lah, kita lihat. Kalau misalnya card tadi udah dibocorin tuh, kayaknya credit card maksudnya? Pas di awal debit sih sebenarnya. Debit Dan card. sifatnya mungkin lebih ke arah kayak co-branding card kali ya. Di mana kita juga kalau debit ya mendebit ke rekeningnya bank itu, nggak ada hubungannya sama kripto. Ini hanya pure branding lah. Branding. Gitu. Okay. Harapannya tentunya apakah nantinya bisa dikembangin nih gitu kan. Misalnya di saat pemerintah udah lebih terbuka, nggak mungkin crypto payment di Indonesia kayaknya, wah kalau iya sih marketnya yang tadi gue bilang ya, langsung size marketnya gede banget gitu. Tapi maybe crypto to IDR settlement gitu kan. Bener. Dimana Misalnya kayak kartu kredit, lu pakai, lu swipe, besok begitu di akhir bulan, auto debitnya itu dia langsung dari Bitcoin langsung ditransfer ke rupiah, rupiahnya langsung ngebayarin. betul, gitu misalnya seperti itu. Atau mungkin ya udah langsung aja lebih cepat lagi kan. Sekarang kan problemnya gini, kalau misalnya orang mau bayar buat transaksi, terus dia banyak kan kayak customer toko kripto gitu ya. Kayak gue lah tadi, 95% di kripto sama stable gitu kan. Nah dia mesti jual dulu nih aset kriptonya, terus dia mesti withdraw. Kalau misalnya banknya itu nggak sama-sama bank yang dia bisa pakai buat bayar, dia mesti transfer dulu. Bener. Kemudian baru dia bisa bayar. Nah, harapannya kita nanti di saat mungkin regulasinya udah bagus ya, gue nggak tahu nih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, or maybe 5 tahun lagi. Harapannya ya mungkin lebih cepat nih, ya udah kita pakai kartu kerjasama gitu ya sama satu bank. Waktu kita bayar, langsung otomatis kayak mendebit USDT-nya di toko kripto gitu. Jadi bottleneck yang tadi tuh, yang customer journey-nya agak berapa layer tuh tadi ya, secara bisa lebih efisien dan bisa lebih cepat juga. Harapannya seperti itu. Nah, again ya, ini kita kan harus coba-coba tanpa tidak mematuhi peraturan. Makanya sekarang tuh kita biasanya tuh kalau kayak gini kita audiensi dulu. Kita tahu kok ini sesuatu yang baru juga buat OJK, buat Bank Indonesia. Sekali lagi dengan intention bukan untuk menyalahi peraturan, tapi mudah-mudahan bisa diterima sebagai suatu inovasi. Ya, kalau yang itu nggak usah dijawab karena udah beberapa exchange sebenarnya drop kan, kasus FTX gitu. Jadi secara umum nggak berani ngomong yang lokal deh. Trump strong banget statementnya, dibilang kita akan bikin US itu jadi Bitcoin Crypto capital of mining the world ya. Bitcoin capital of the world gitu kan. Wah, kalau itu terjadi sih ya. Itu kayak best case scenario kita. That would be the best case scenario sih.